Tribayers. Selamat datang di Tribakti Business School Podcast. Kembali lagi bersama kita di Tribikes. Nah, dengan gue Rizky. Gue Vira. Gue Tio. Oke, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat Biasa ya. disukai oleh banyak mahasiswa. Oke, coba kita mau nanya nih, ada bapak siapa nih? Kakak siapa nih? Coba memperkenalkan diri, Kak. Oke, terima kasih mahasiswa sekalian yang cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Saya Taufik Hidayat, ya dosen di Tribakti Business School tentunya ya. Di jurusan akuntansi ya. Wah, bapaknya akuntansi, pasti keluarganya di manage ya. Akuntansinya di manage ya. Iya dong. Oke. Bapak ngajar apa aja nih, Pak, di Tribakti Business School? Nah, biasanya saya ngajar itu akuntansi biaya, akuntansi manajemen, kemudian sistem informasi akuntansi. Nah, ini kurikulum baru Mas Rizky nih. Perencanaan sistem. Wah. Kayak otomotif ya? Enggak kayak otomotif tapi enggak. Sistem untuk perusahaan ya kan, perusahaan harus dikelola, harus punya sistem kan, kayak di kampus ada apa? Masih sih sistem apa? Akademik ya? Iya, Iya. sistem akademik. Sistem keuangan. Nah, kalau nggak dikelola sistemnya nanti gimana? Iya, hancur sih, Pak. Hancur. Oke. Itu Mas Rizky. Ada yang mau nanya lagi nggak nih? Oke, jadi yang pertama aku tuh mau nanya nih Pak, apa pengalaman Bapak yang menarik atau pengalaman apa aja deh selama mengajar di Tribakti Business School? Oh, pengalaman tentunya banyak ya, pengalaman menarik dari 2013 dulu masih di Ruko ya. Sekarang kampusnya udah bagus, adem. Ya kan, menarik ya kan. Iya. Kalau di Ruko dulu masuk sempit, panas gitu ya. Itu aja menarik, apalagi yang adem. Ya. Menarik lagi. Yang menarik yang jelas Tribakti Business School pakai literatur buku textbook yang orisinil ya, yang masih berbahasa Inggris, yang update gitu ya. Jadi enak kita selalu update pengetahuan kita, mahasiswa juga update gitu, jadi enak, diskusi bebas ya, mahasiswa nggak takut, enak. Malah justru mahasiswa kalau nggak dikasih tugas sering protes sama saya. Nah itu yang menarik buat saya, jadi enak ya, aktif mahasiswanya, seneng saya. Oke. Alasan Bapak ingin menjadi dosen itu apa, Pak? Oh, dulunya ya. Gini, dulu saya kerja di pemerintahan honorer, di BUMN, di perusahaan lah ya, PT gitu ya. Hampir 20 tahun lebih gitu ya. Tapi ya kerjaannya clerical tuh gitu-gitu aja. Dari situ ketemu situ lagi, situ ketemu situ lagi. Nggak menantang buat saya gitu ya. Coba karena saya berkesempatan menempuh pendidikan tinggi, apa salahnya sih coba untuk mengabdikan ilmu ke masyarakat. Kemana kalau nggak ke perguruan tinggi kan? Gitu. Jadi ya sudah, saya cut off karena harus konsentrasi mengajar jadi dosen, harus cut off, nggak bisa disambil kerja, nanti nggak efektif. Kalau sambilan kan nggak efektif ya, harus fokus. Jadilah saya seperti dosen ya, kita nikmatin aja. Tentunya semua bidang pekerjaan ada plus minus ya kan, nggak bisa semua plus itu kan, harus ada plus minusnya, kita nikmatin aja intinya. Gitu. Tuh guys, dengerin, dosen-dosen di Tribakti itu bukan hanya lulus langsung jadi dosen, bukan, tapi benar-benar ada pengalaman yang banyak. Oke. Nah, Pak, saya mau nanya nih, menurut Bapak, seperti apa sih karakter mahasiswa di Tribakti? Lucu-lucu kah, imut-imut kah, ganteng kayak saya kah? Bukan ya.
karakter secara apa ini? Secara umum lah Pak. Secara umum banyak nih umum ini. Unik Agak ya. Pusing unik kan masing-masing punya karakter ya, Iya. punya karakter. Tapi kalau menurut saya ya baik-baik, Oh, Ini baik. selalu baik. Kemudian haus akan ilmu gitu ya, nggak sungkan bertanya kepada dosen. Itu yang membuat saya senang gitu. Kalau apa tuh pasif gitu, nggak asik lah ya. Kalau pasif Iya. hanya nerima aja gitu kan nggak asik. Kemudian karakternya lain lah dibanding dengan kampus lain. Saya juga 2004 sudah mulai mengajar di Perbanas, Gunadarma, Universitas Satya Negara. Oh. Ya. Itu beda lah gitu. Beda. Saya nggak tahu kenapa beda karena belum diriset kan. Kenapanya itu kan. Secara umum aja ya memang benar-benar mau belajar gitu. Yang di Tribakti ini. Itu cirinya kalau nggak dikasih tugas malah minta. Itu yang nggak saya temui di tempat lain gitu. Oke. Wah, hebat ya. Hebat. Ternyata aktif-aktif juga ya. Oke. Jadi aku tuh mau nanyakan, sekarang ini kan kita dalam masa pandemi, kuliah online. Nah, menurut Bapak apa sih perbandingan antara saat kuliah offline dengan kuliah online saat ini? Kalau menurut saya ya ini kan keadaan force major ya. Force major itu apa itu? Darurat yang tidak diinginkan semua. Menurut saya tetap ini harus tatap muka karena nggak bisa sentuhan secara emosi, sentuhan secara fisik itu tetap diperlukan karena kan ini apa manusia tetap butuh sentuhan emosi fisik gitu ya, tetap diperlukan tapi tidak sekarang tentunya. Ya kita doakan aja vaksin lancar, nanti kita Juli 2021 sudah bisa dimulai secara offline karena akan berbeda online dengan offline, atau mungkin nanti pemerintah akan memix ya, memix metode belajar itu antara offline berapa persen kemudian online berapa persen, itu nantilah itu kebijakan dari pemerintah, kita tunggu aja. Tapi kalau menurut saya ya lebih bagus offline ya, langsung, apalagi kalau nanti riset kan nggak bisa kalau online ya. Tapi nanti takutnya sekarang kan masih masa pandemi ya. Itu tapi ya walaupun online tetap dong kalau 1-2 orang mahasiswa mau berdiskusi keilmuan kan tidak tertutup kemungkinan masih bisa jaga jarak. Yang ditakutkan jika 1 kelas 2 kelas berombongan rame-rame, nah Itu kayaknya mau nuntut bukannya mau nanya. oh ya nggak apa-apa, memang itu nggak terjadi di semua seluruh Indonesia dan dunia kan. Iya. Terakhir minggu kemarin coba kalian baca berita itu, tim bulu tangkis Indonesia di All England London disuruh keluar bukan karena positif COVID, hanya naik pesawat bareng 1 orang yang positif COVID. Jadi ya kita bersabar saja, moga-moga semester depan bisa online offline lagi ya. Iya, guys, gue mau cerita nih. Gue itu kemarin dapat pajak 1 bersama Pak Taufik, dan itu yang telat itu disuruh apa coba? Disuruh nyanyi. Walaupun cuma gimmick, tapi kayak have fun aja ya. Dosen sama mahasiswa jadi ngerangkul kan. Nah, Hal menarik apa sih Pak yang Bapak alami saat membimbing skripsi di Tribakti Pak? Hal menarik. Iya. ada yang pingsan mungkin Mbak. Ada yang pingsan karena takut enggak. Happy semua ya Pak? Kalau saya sih berusaha ini ya, enjoy, pokoknya mahasiswa itu menikmati proses. Nah, yang saya tekankan mahasiswa harus baca itu yang ini. Nah, kebetulan tidak ada handicap di Tribakti ini, mahasiswanya sudah terbiasa membaca buku dari semester awal sehingga agak lebih mudah buat saya. Kalau saya di tempat perguruan tinggi lain itu agak repot karena tidak terbiasakan membaca buku dari semester awal. Itu agak repot saya ininya, konsep teori, konsep tentang akuntansinya agak kurang. Jadi skripsi itu kan tulisan mereka sendiri, nggak bisa saya intervensi
banyak-banyak kan jadi tulisan saya kan. Iya. Gitu. Nah menariknya ya apa ya ini enak aja lah diskusi dengan mahasiswa. Saya juga bisa menggali mereka. Ilmu itu luas, tidak hanya dari saya, bisa saja dari mahasiswa itu sendiri kan. Iya, sekecil apa tetap mahasiswa juga punya nilai plus. Siapa tahu bisa berikan masukan atau tambahan ilmu buat saya. Why not lah, nggak masalah buat saya itu. Yang penting koridor metodologi penelitiannya udah sesuai dengan acuan akademik. Begitu sih. Nah, Enjoy aja. oke Pak, Bapak kan udah pernah menjadi dospem ya atau dosen pembimbing. Nah, apakah Bapak masih berhubungan baik dengan anak-anak bimbingan Bapak atau mereka, Pak, saya kerja nih di sini gara-gara skripsian sama Bapak gitu, ada nggak sih Pak? Nah ini luar biasa Mas Rizky nih. Tapi tidak gara-gara skripsi. Oh. Enggak. Gini. 2 atau 3 minggu yang lalu saya ke Cirebon, ada acara di Kopertis itu layanan dikti wilayah 4 ya, Kopertis 4 yang mengatur mengelola seluruh perguruan tinggi swasta di Jawa Barat. Kumpul di situ membahas rapat kerja seluruh perguruan tinggi swasta se-Jawa Barat. Nah saya kebetulan mewakili pimpinan Tribakti Business School, diskusi intens dengan para pejabat di Dikti, dengan direktur Kemenkumham, salah satu direktur Kemenkumham, KPK, kemudian di Dikti sendiri, Telkom, ya, kemudian dengan perguruan tinggi, pimpinan perguruan tinggi yang lain se-Jawa Barat. Nah yang menarik setelah sesi istirahat rehat gitu, salah satu peserta menghampiri saya. Nah ini baru dosen Tribakti. Saya kaget juga, kenapa itu? Kenapa Mas? Saya S1-nya dulu di Tribakti. Oh, Di Tribakti. Sekarang Mas jadi apa? Saya jadi ketua STI, sebuah STI di Kerawang. Ketua, ya, rektor kalau di universitas. Ya, bagus Mas, itu luar biasa Anda. Enggak lah, yang luar biasa dosennya lah. Pak Taufik lah, ya enggak lah, dosennya kan tidak cuma Taufik, ya kan? Itu banyak. Ya bersyukur aja lah, nanti kalian bisa meneruskan estafet ke mahasiswa kalian lagi. Demikian seterusnya, itulah dunia pendidikan seperti itu Mas Rizky, yang membuat saya bangga, ya itu aja sih. Oke, wah ternyata pengaplikasian dari mahasiswa ke dosen itu sampai ke jenjang yang berikutnya. Oke, selanjutnya Pak. Aku mau nanya nih Pak, kenapa sih Bapak memilih Tribakti sebagai tempat untuk mengajar? Oh gitu. Kalau ini mau jujur apa enggak nih? Jujur aja Jujur, Pak. Kita lebih menyukai kejujuran. Padaku. Mantap. Ya kalau jujur, ya satu karena pertemanan ya. Jadi dosen yang sudah ada di Tribakti itu teman dulu mengajar di tempat lama, menghubungi saya, diminta membantu, gitu ya, diminta membantu mengajar. Kemudian ya saya datangin, gitu ya. Kemudian melihat atmosfernya, itu apa tuh atmosfer itu, lihat lingkungan gitu ya, lihat lingkungan, kemudian lihat kurikulum, lihat fasilitas, lihat budayanya bagaimana di kampus ini gitu kan. Cocok, ya sudah, why not, ya kan, kenapa enggak membantu teman, terus akhirnya jadi rekan kerja gitu kan. Ya enak lah menurut saya, ya karena pertama memang teman ya yang menginisiasi mengajar di TBBS ini. Setelah itu ya bisa jadi rekan sesama, rekan kerja, kemudian rekan sama dosen. Kadang malah ada teman yang sudah meninggalkan sini, bukan meninggal tapi pindah ke iya kan, pindah kampus. Iya. Ya dengan pertimbangan pribadi kan kita nggak tahu. Dan nggak bisa kita maksa, jangan dong. Iya. Nggak bisa juga. Oke.
Nah, sebelumnya Bapak itu pernah jadi penguji kan ya Pak pas saat sidang skripsi ya? Oh iya, Iya. kalau dosen memang itu kan Nah. kerjaannya. Nah, adakah hal yang menarik Pak saat Bapak menjadi penguji saat di sidang skripsi itu? Menarik apa nih? Lucu dari sisi keilmuan apa dari sisi yang Segala sisi. Segala Iya, sisi, oh, Pak. dari ilmuwan, dari kelucuan. Banyak. Ada yang lagi hamil Salah mungkin, satu. Pak. ada yang lagi hamil juga ada. Ya, saya kalau lagi hamil kan takut melahirkan di tempat. Pegang. Iya. Nanti manggil Bu Bidan bukannya Rizky ibunya Bu Bidan. Aduh, gak usah diulangin. Gak usah Promosi. promosi ya. Ya biasa aja sih kalau ininya dinamikanya ya pasti mahasiswa deg-degan ya kan. Nah kita kan dosen yang menguji baik keilmuannya maupun mentalnya dong. Karena ujian yang sebenarnya bukan di kampus, di masyarakat. Iya. Di masyarakat lebih kejam. Hah, betul. Iya. Kalau di kampus kan karena berinteraksi lama, ya nggak mungkin namanya orang tua tega sama anaknya itu kan nggak ada kan gitu. Tapi kalau di masyarakat kan nggak tahu. Nah itulah di kampus itu dipersiapkan mentalnya, selain keilmuannya, supaya nggak grogi, nggak bisa mengatasi keadaan situasi yang nggak enak maupun yang enak begitu. Sebenarnya begitu sih, ya asiknya gitu, bikin nangis gitu. Padahal bukan maksudnya bikin nangis kan, hanya untuk apa namanya membangun mental yang kuat, karakter yang kuat dari lulusan Tribakti gitu. Iya, dengar-dengar Pak Taufik ini sering banget bercanda saat ujian, guys. Jadi penguji itu penguji. Oh pas nih menguji skripsi ujian ya hening ya. Iya, nggak boleh. Iya, repot nanti kalau ujian bercanda namanya bukan ujian. Iya, ntar Kak Evelyn Orkes marah-marah. gini, misalnya. Iya. Iya. Oke. Nah, Pak, saya mau tanya nih. Ada nggak sih pesan yang Bapak sampaikan kepada mahasiswa Bapak saat Seluruh Bapak mahasiswa kali? Iya, seluruh mahasiswa saat lagi di kelas kah, ataupun lagi di mana di luar. Kalau saya satu aja lah yang saya soroti ya. Nikmati proses kuliah sebelum menyesal. Kenapa menyesal? Begitu nanti Anda lulus kuliah, percaya akan kangen dengan kondisi kuliah. Iya, betul. Itu. Jadi nikmatin aja. Nikmatin kuliah. Nanti akan menikmati ilmu itu apa. Akuntansi ya nanti akuntansi, manajemen nanti manajemen. Tapi kalau nggak menikmatin, percaya adanya stres. Gitu. Udah percaya aja karena kan mau bagaimana kalian bantah, saya hidup lebih dulu dari kalian semuanya. Iya kan? Betul. Udah ngalamin dulu, bukan saya lebih pintar. Sudah ngalamin aja. Nah begitu udah selesai meninggalkan kampus, saya kangen sama kampus saya. Itu yang kehilangan buat saya. Makanya di kelas maupun di mana nikmatin. Kemudian sama temennya jangan jahat. Bikin apa namanya kelompok pertemanan yang baik. Temennya kalau nggak bisa dibantu, bukan nyontek ya, diajarin gitu ya, diajarin. Kalau ada masalah keuangan coba dipecahkan antar grup. Percaya sama saya, nanti begitu kalian jadi orang sukses, ini cari-carian nanti. Angkatan saya demikian ya, udah ada yang sekjen MPR, kemudian sekjen di apa namanya di Departemen Keuangan di BI. Ini nanti kan doain aja nanti saya bisa membawa salah satu direktur BI ke kampus ini. Oh, Ya kan untuk ngasih acara webinar ya, ngasih mungkin ya seminar. tapi dia maunya offline ya. Iya. Iya, maunya offline. Ya, sekalian nanti biar melihat betapa megahnya kampus kita ya kan. Nah dia menunjuk Tribakti ya lewat saya lah kebetulan ya, mengundang 3 kampus. Nah, karena beliau teman saya, ya ditunjuk saya karena temennya kan gitu kan. Nah itu yang kalau menikmati proses itu akan seperti itu. Gitu. Jadi mau dapat nanti pak dosennya atau bu dosennya mau ngasih nilai jelek, mau nilai bagus, nikmatin aja. Ya kan? Misalnya dapat C,
temannya dapat A, kok saya cuma dapat C, Iya. marah-marah. Nggak boleh itu ya. Tuh, Jo dengerin. Nggak Oh, bukan ya? Nggak boleh, nggak boleh. Disyukurin aja, dinikmatin. Yang penting itu bagaimana mata kuliah ini intinya apa saya dapat, intinya apa saya dapat, gunanya untuk apa saya dapat, begitu. Toh nanti di dunia kerja kan nggak ditanya nilainya Iya. berapa, Betul. enggak kan? Kamu bisa apa, ngerjain apa, coba kalau begini kamu bisa ngerjain nggak? Gitu. Masa di satu-satu ya? Iya. Ditanya. Nggak ditanya dosennya siapa dulu, enggak. Iya kan? Gitu, jadi nikmatin aja. Karena nanti gini, kalau kalian menikmatin kemudian baca, kemudian penasaran, itu jatuhnya yang ini, yang apa, yang bagus itu. Jadinya, oh tentang misalnya akuntansi biaya, nanti dapat intinya, oh begini, muter-muter kayak bagaimana pasti bisa. Gitu. Tapi kuncinya tadi nikmatin aja. Oke, Vira, coba nih. Oke. Hal apa sih yang membuat Bapak itu bangga menjadi seorang dosen? Apa ya? Ya bangga tentunya ginilah ya, karena dosen itu kan pendidik sekaligus peneliti, itu yang membedakan dengan guru di sekolah menengah umum ya, menengah umum maupun khusus. Bedanya dosen dengan guru itu gitu. Dosen itu pendidik sekaligus peneliti, pengawal ilmu pengetahuan, itu yang menurut saya membuat saya bangga gitu ya. Jadi mendidik itu bukan pengajar ya, bukan pengajar. Kalau pengajar itu kan menyampaikan suatu makalah, menyampaikan suatu teori, konsep, audiennya, pesertanya ngerti nggak ngerti itu nggak ada urusan. Nah kalau pendidik enggak, pendidik itu kayak orang tua kalian tuh pendidik itu, membangun karakter sekaligus memasukkan di situ konsep-konsep, teori-teori ilmu pengetahuan, kemudian membekali budi pekerti. Nah itu pendidik. Nah sekaligus ilmuwan itu menjaga konsep-konsep, teori-teori tentang disiplin ilmu yang dikuasai. Misalnya akuntansi, ini menjaga benar-benar nih akuntansi supaya benar ya, acceptable di masyarakat, kemudian mudah digunakan di masyarakat, membantu masyarakat. Kalau enggak percuma, nggak bisa dipakai masyarakat buat apa? Kampus berdiri. Iya. Iya kan? Iya. Iya. Nah, itu yang menurut saya membuat bangga ya. Tentunya selain itu ya nanti bangga jika mahasiswanya sukses. Iya. Itu aja sih menurut saya sih, simpel aja. Oke. Nah, jika Bapak disuruh memilih, lebih baik mahasiswa pintar atau disiplin, Pak? Wah itu pilihan sulit ini. Ayo. Kan semuanya bagus ya. Ayo. Harusnya pintar dan disiplin dong. Iya kan. Coba memilih salah satu. Atau dua-duanya? Kalau saya disiplin lah. Disiplin. Disiplin. Kenapa tuh, Pak? Kalau disiplin kan nanti kita bisa buat dia pintar. Iya. Iya kan. Eh, Kalau udah pinter mau buat apa lagi? mau buat disiplin agak susah itu. Disiplin aja saya pilih ya. Oke, mencari aman ya. Oke, Pak. Saya punya pernyataan juga nih, Pak. Bapak pilih ya. Lebih baik Bapak dianggap sebagai orang tua atau Bapak dianggap sebagai teman oleh mahasiswa? Teman. Kenapa tuh, Pak? Kalau orang tua kadang ada sekat-sekat untuk mahasiswa berkomunikasi ya. Tapi kalau teman kan nggak ada sekat. Ya tentunya harus diperhatikan kode etik ya. Kode etik. Walaupun teman tetap ada kode etiknya. Karena mau bagaimana dosen kan pengganti orang tua kalian di kampus ini ya kan. Iya. Aduh, ada Jadi lagi. teman. Virga. Bagaimana Bapak menerima dan menanggulangi segala kritikan yang ditujukan kepada Bapak? Oh, saya justru senang dikritik. Oh. Jangan salah, nggak apa-apa. biarin Kritikus. aja. Iya. Ya saya enjoy aja.
Iya kan? Kecuali kalau menyangkut harga diri nggak boleh kan? Iya kan? Kalau kritikan umum aja, enjoy aja nggak apa sih? Iya kan? Kenapa kita mesti anti? Gitu ya? Kecuali kalau harga diri diinjak-injak, wah itu baru ya. Iya. Kayak NKRI harga mati. Oh. Oke, Pak, saya mau nanya nih Pak, menurut Bapak orang yang mempunyai banyak teman itu orang yang seperti apa sih Pak? Karena ada beberapa orang ini menganggap orang yang punya banyak teman itu caper, cari perhatian. Itu. Oh itu kan ini ya apa sudut pandang dari generasi milenial. Iya. Iya. Nah generasi sekarang itu kadang sepotong-sepotong, ya tidak utuh atau tidak menguasai intinya, gitu ya. Nggak menguasai intinya. Jangan sepotong-potong lah. Nah, lebih baik banyak teman lah ya. Dan yang teman yang baik itu yang membawa kebaikan untuk temannya, bukan untuk dia. Gitu. Oh. Untuk temannya dia membawa kebaikan, ya kan? Jadi atau manusia itu baik jika dia membawa kebaikan untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Oh, Itu. okay. Gitu. Dan dunia ini apa tuh manusia itu tidak harus juga repot masalah siapa yang terbaik. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya nih, terserah lah siapa yang terbaik. Kalau buat saya yang terpenting siapa yang mau berbuat baik itu. Nah, itu kalau saya. Quotes yang baik guys. Iya, dunia ini bukannya hanya yang siapa yang terbaik, tapi siapa yang mau berbuat baik itu lebih sulit. Oke. Itu teman. Oke, ada lagi dari dua caster kita nih. Ayo, bebas. Jadi aku tuh punya pengalaman. Pengalaman sebelum aku tuh masuk kuliah kelas 3 SMA. Jadi ditanya nih, kamu mau masuk jurusan apa gitu, ditanya sama teman-teman aku ya. Aku bilang aku mau masuk jurusan akuntansi gitu. Nah, katanya gini, akuntansi tuh susah gitu, cakar mulu, terus pokoknya kita nggak ada refreshing nanti gitu, hanya mikirin angka gitu. Jadi itu agak terganggu juga gitu buat aku. Jadi tanggapan Bapak mengenai pengalaman aku tuh gimana? Ini. Kamu nggak salah itu, udah milih jurusan akuntansi udah bener. Saya bawa logikanya sederhana. Kalian nanti jawab ya. Oke, Pak. Ya kan sekarang giliran saya nanya boleh. Iya, boleh. 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 Oke, ya. Kan jangan rumus. Loh iya dong. Kalau kalian saya beri pilihan yang mudah atau yang sulit? Sulit. Oke, secara umum manusia. Secara umum Mudah. Mudah. Ya, oke. Mudah. Ya. Nah sekarang di Tribakti Business School nih, ya, Iya. ada jurusan manajemen dan jurusan akuntansi, ya kan? Nah kenapa kok stigma umum jurusan akuntansi sulit? Coba apa? Karena ngitung. akuntansi Iya, itu gitu. Angka ya? Angka. Oke. Angka. Itu namanya matematika. iya. Nah, matematika itu algoritma. Algoritma itu apa ya? Kayak persamaan, kemudian logika, gitu ya. Lebih banyak pasti atau tidak pasti? Matematika itu Pasti. Pasti kalau bisa dihitung atau tidak bisa dihitung? Bisa dihitung. Ada alat bantunya atau tidak ada alat bantunya? Ada. Kalkulator, komputer ya. Iya. Kalau ada alat bantunya, gampang apa sulit? Gampang. Oke, gampang. Nah sekarang kita ambil jurusan satunya, manajemen. Kalau manajemen, image-nya nggak ada angka ya. Ada. Atau siapa? Coba sekarang. Kata siapa? Ya. Nah, sekarang kita dalemin lebih dalam. Oke. Manajemen itu dipersiapkan untuk menjadi calon manajer Amin. sebuah perusahaan. Iya. Ya nggak amin. Perusahaan kan ada besar ada kecil, terserah ya. Oh iya. UMKM juga perusahaan ya. Hmm. Nah, namanya manajemen, jadi manajer memanage semuanya atau enggak? Manage semuanya. Semuanya. Jadi semuanya itu ada angka dan ada tidak angka. Kalau semuanya berarti dua-duanya. Iya. Iya.
Nah kalau akuntansi memanage angka atau tidak angka? Angka. Berarti dua-duanya atau satunya? Satu bagian Ya doang. satu. Mengelola 1 sama 2 sulit mana? 2. Nah, jadi manajemen sama akuntansi sulit mana? Manajemen. Nah, manajemen. Lah, kita dong. Iya kan? Itu tapi jangan ini, jangan apa namanya, jangan putus asa. Iya. Ya kan? Kan ada metodenya. Ada metodenya, ada ilmunya, ada konsepnya. Itu yang mesti dipegang. Ya. Akuntansi juga demikian. Ada metodenya, ada konsepnya, ada algoritma matematikanya. Oke. Apa algoritma matematikanya? Contoh, aktiva sama dengan hutang plus modal, atau bahasa Inggrisnya aset sama dengan liability plus equity. Gitu. Dari situ aja muter-muter gampang itu. Iya kan? Iya. Nah, manajemen muter-muternya di 4P. Iya, 4P. Nah, agak sulitnya karena mengelola tadi angka dan tidak angka. Tidak angka contohnya manusia. Ya, mengelola angka sama mengelola manusia sulit mana? Mengelola Nah, itu kalian paham. Nah, kalau akuntansi cuma angka. Nah, manajemen itu angka iya, laporan keuangan, laporan produksi, penjualan, pemasaran, macam-macam absen plus ngelola manusia. Nah, sulit ya. Tapi nggak apa-apa, kan dipelajari. Iya. Saya mundur, Pak. Enggak ya? Wah, nggak harus mundur. Bisa ya? Nggak bisa. Nggak harus mundur. Oke. Maju terus. Oke. Maju terus muntah-muntah. Iya. Kan ada dosen. Iya. Iya, siap membimbing. Oke, siap-siap aja. Iya. Jam 2, jam 1 malam gue chat. Nah itu bedanya dosen zaman saya kuliah dengan kalian. Kalau zaman saya kuliah, buru-buru, handphone belum ada kan. Iya. Mau datang aja takut, mau datengin dosennya takut. Kalau ketemu dosen mending menghindar. Iya, takut. Apa ya, dulu tuh feodal, masih feodal. Iya. Kalau sekarang kan diposisikan tadi teman. Iya. Iya. Oke. Malah nah itu malah cenderung agak namanya teman kadang agak kurang ajar ya kalau kalau saya fine aja ya, kalau saya fine aja, cuman ya tidak semua orang fine. Jadi kalian sebagai mahasiswa ya harus pilih-pilih lah. Oke. Pilih-pilih mana yang bisa diajak fine, mana yang enggak gitu ya. Nah, masalah itu wajar aja. Oke. Kesimpulannya, dosen tidak haruslah ditakuti, tapi haruslah menjadikan kita teman gitu. Terus juga banyak hal yang kita awalnya kita curigai itu sangat menyulitkan, tetapi kalau kita sudah jalanin dengan betul ataupun dengan ikhlas, dengan lapang dada, itu akan bisa membuat suatu hal yang menarik. Iya enggak? Nah. Iya dong. Dan intinya sih anak-anak di Tribakti itu gokil ya. Iya. Saking gokilnya mereka nggak dikasih tugas pun minta tugas. Minta tugas. Oke. Itu cirinya itu. Jadi wajib banget sih kalian untuk kuliah di Tribakti Tribakti. supaya bisa jadi kayak kita. Iya, kayak kita. Nah, satu lagi nih, Pak, boleh nggak? Kan ada nih siswa-siswi yang sedang mencari kuliah nih. Kira-kira ada nggak ajakan Bapak ataupun motivasi Bapak untuk mereka-mereka yang mau kuliah? Ya kuliah, ya harus kuliah lah ya, harus Ya. kuliah. Satu tentunya menambah ilmu, ya kan itu normatif ya, menambah ilmu. Yang kedua tadi yang pengalaman saya tadi, nanti akan membentuk jaringan, itu yang mahal ya, jaringan. Kalau nggak kuliah, coba kalian bagaimana mau nyalon jadi bupati nggak kuliah. Mana pendidikan formalnya apa jadi masalah. Iya. Beli ijazah palsu Iya. jadi masalah lagi. Iya. Gitu kan. Nanti kalau kuliah kan dulu teman-teman satu alumni mana ya kumpulin menggalang dukungan kan gampang. Cuma kalau nggak kuliah mau menggalang massa udah minder. Iya kan. Jadi kuliah itu tidak hanya untuk nyari kerja ya. Ya, untuk buat jaringan, buat bisnis. Iya. Ya kan? Tuh. Itu bedanya dengan sekolah. Tahu? Oh. Jadi harus kuliah, ya. Ya, kalau
berkesempatan di perguruan tinggi yang negeri top, ya silakan, ya kan. Tapi kalau tidak berkesempatan, Tribakti saya rasa inilah hampir sama saya alami dulu kuliah di negeri. Saya kebetulan alhamdulillah sekolah di negeri itu ya, yang bagus lah grade-nya ya. Dan saya temuin budaya kuliahnya atau cara kuliahnya sama dengan Tribakti itu. Jadi lebih bagus kalau yang tidak berkesempatan di perguruan top negeri PTN gitu ya, masuklah Tribakti ya. Kalian akan merasakan nanti belajar yang benar, yang enak gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Taufik atas waktunya bersama kami di Tribikes. Buat anggota Tribuyers yang mau kuliah, ayo datang buruan di Tribakti. Banyak event dan juga banyak beasiswanya juga loh. Dan juga untuk Tribuyers, jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian untuk Spotify Tribikes ya. Dan juga next episode kita bakal bersama dosen-dosen yang sangat menarik lagi. Jadi tunggu ya next episode-nya. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Assalamualaikum.